lu belum hijrah. Dan kemudian lu masih dianggap sebagai, kalau lu belum hijrah kan lu sebagai jahiliyah berarti. Ngeri. Ini gue pengen tarik ke ini deh. Ada banyak orang coba mengambil api Islam itu dengan berbagai cara. Ada coba memaknai, misalnya orang sholat dimaknai, sholat itu sebenarnya buat apa? Puasa tuh ngapain? Sedekah tuh buat apa? Esensinya tuh apa? Tapi ada orang yang mengambil cara pintas atau menggunakan istilah-istilah yang sebenarnya mungkin agak baru ya sekarang, hijrah. Kita menganggap kan kalau definisi kita soal hijrah dari masa lalu itu kan adalah proses perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian para ulama menafsirkan hijrah itu bergerak dari satu kondisi ke kondisi lain. Hari ini hijrah itu malah menjadi diferensiasi. Kalau belum hijrah, kalau belum berjanggut, misal, kalau belum bercelana cingkrang misalnya, kalau belum gabung sama pengajian-pengajian kaum kota itu, lu belum hijrah. Dan kemudian lu masih dianggap sebagai, kalau lu belum hijrah kan lu sebagai jahiliyah berarti. Ngeri. Ini kan agak terminologi yang dipakai. Iya, itu fakta gitu. Maksud gua itu yang hari ini terjadi belakangan. Lu belum hijrah, lu masih dianggap jahiliyah. Kalau lu jahiliyah, lu dianggap sebagai umat Nabi yang belum tercerahkan. Pak Dino gimana komentarnya dalam konteks keindonesiaan hari ini? Sebenarnya sahabat-sahabat kita ini kan kurang tepat memahami tentang makna hijrah. Hijrah oleh sebagian sahabat-sahabat ini kan dipahami sebagai katakanlah situasi yang mereka alami dulu, misalnya pemabuk menjadi orang soleh, tapi lebih parahnya menghukumi yang lain kurang soleh. Sebenarnya makna hijrah itu kan tadi Kang, ila dzulumati lan nur. Jadi kegelapan menjadi, misalnya hidup kita yang gelap, banyak dosa, kalau bahasa Kang Rikal tadi adalah sebenarnya hijrah ini tobat atau apa gitu loh. Ini penting menjadi satu definisi yang pas. Oleh Bung Karno juga pernah menyampaikan sebuah ceramah di Istana Negara dulu, era dulu, tentang hijrah. Hijrah oleh Bung Karno adalah bagaimana bangsa ini yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Hampir 350 tahun lebih loh. Dan kita nggak sadar dijajah. Sama kayak orang Suriah. Orang Suriah itu nggak tahu tiba-tiba negaranya hancur. Nah, hijrah menurut saya pribadi adalah satu suasana batin agar kita bisa mencintai Republik ini dengan baik. Ada hijrah menuju Indonesia. Hijrah menjadi Indonesia yang dulunya misalnya kurang mencintai tanah air ini dengan baik. Misalnya gabung dengan ISIS. Ini harus kembali ke pangkuan bumi pertiwi. Mereka kan orang tuanya lahir di sini. Jadi yang hijrah itu justru orang yang lagi mendukung atau mau menghancurkan Indonesia atau punya ideologi beda dengan Pancasila, mereka yang harusnya hijrah ya. Iya. Karena kita nggak pernah kemana-mana, kita di sini terus. Kan lucu gitu. Tapi ya sudahlah, namanya pemahaman ini kan dinamis. Kita doakan saudara-saudara kita karena sesama anak bangsa harus saling mensupport, harus saling memberikan pemahaman yang baik bahwa ayo kembali kepada pangkuan Indonesia, bumi pertiwi. Jadi saya mengatakan di buku Indonesia dalam secangkir kopi adalah hijrah menjadi Indonesia, tidak seperti yang lain. Misalnya tadi kita hijrah kemudian mengatakan yang lain jahiliyah. Kan nggak lucu Kang Diki ini pesantren 12 tahun gara-gara nggak pakai celana ini jenggotan dianggap jahiliyah, disamakan dengan Abu Lahab kan. Gitu. Jadi saya menginginkan sahabat-sahabat kita seluruh umat Islam, ayo kita maknai hijrah dengan tepat, yakni mencintai
tanah air ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hijrah menjadi Indonesia. Hijrah menjadi Dan kalau mau tahu lebih detail baca bukunya, gitu kan? Hijrah, tinggal pesan aja. siap. Kalau lu ngelihat fenomena hijrah di kalangan anak muda ini sebenarnya fenomena apa ya sekarang? Apa memang anak-anak muda ini lagi kehausan beragama atau dia sedang menyesali atau frustasi dengan dunia yang sudah sangat hiruk pikuk ini? Biasanya frustasi dengan dirinya sendiri. Gimana? Enggak, begini, kalau hijrah itu kan kita melihat terminologi dari masa ke masa. Era Nabi hijrah dari Makkah, minal Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Turunan Nabi juga begitu, ada namanya Isa al-Muhajir, yang menjadi leluhur kaum Alawiyin, para habaib. Itu Isa al-Muhajir itu hijrah juga dari Basrah ke Hadramaut. Gitu. Itu mereka kenapa hijrah? Karena dikejar-kejar musuh gitu loh. Abbasi. Iya, dikejar Abbasiyah. Begitu juga di Indonesia misalkan Wali Songo, apakah mereka juga hijrah ke Indonesia? Tapi sekarang terminologi hijrah itu berubah menjadi yang awalnya itu hijrah itu pelarian. Rasulullah hijrah karena dikejar-kejar kaum Quraisy di Mekah kan, pindah ke Madinah. Isa al-Muhajir dikejar-kejar musuhnya Abbasiyah lah, terus pindah ke Hadramaut. Terus di Indonesia juga boleh jadi tidak sedikit loh waktu itu wali-wali juga yang misalkan di negaranya sedang konflik lari ke Indonesia dan sehingga berdakwah di Indonesia tidak sedikit. Nah itu juga boleh jadi dikatakan sebagai hijrah gitu. Tapi hal ini berubah, memaknai hijrah itu menjadi makna moral gitu. Bahwa hijrah itu dari buruk ke yang baik misalkan. Itu gak apa-apa, itu ada hadisnya kok. Yang hijratuhu ilallah itu loh. Nah itu hadisnya. Tapi tidak masalah itu. Nah sekarang memaknai hijrah ini kita bisa melihat fenomena yang saat ini tuh saya kira yang mereka kalau taubat itu kan dalam kalimat bahasa Arab tawab atau taubatan itu maknanya arruju, kembali kepada Allah. Tapi kalau hijrah itu kan bukan kembali sebetulnya. Hijrah itu pindah. Pindah. Tapi yang mereka pahami makna hijrah itu taubat sebetulnya. Seharusnya karena dari yang baik ke yang buruk, karena manusia pada fitrahnya kullu mauludin yuladu ala fitrah gitu. Suci gitu. Terus dia ingin hijrah gitu. Hijrah jadi lebih baik. Sebenarnya bukan hijrah tapi taubat maknanya. Kalau hijrah itu saya kira dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, dari yang awalnya kita soleh secara spiritual saja, hijrah menjadi soleh secara sosial juga gitu. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa makna hijrah ini memang luas bang. Makna hijrah ini memang luas, bukan hanya sekedar perpindahan tempat atau perpindahan moral dari moral buruk ke moral baik gitu. Tapi ini sesuatu yang kompleks dalam makna hijrah ini. Bahasa Arab itu satu bahasa yang yang maknanya bisa banyak banget. Jadi hijrah itu bukan cuma pakaian doang. Bukan cuma pakaian, justru hati yang perlu kita hijrahkan. Gitu. Lu perlu hijrah nggak? Enggak, karena gua agak kemana-mana gitu. Di sini aja gitu. Ini apa channelnya? Nah tapi menarik tadi. Sampai Ain. Sampai Ain. Kok gak sampai ini? Kita sampai Ain, nggak ada putus-putus. Gitu. Nah, Mas Dino bilang tadi hijrah untuk mencintai Indonesia gitu. Nabi Muhammad juga hijrah untuk mencintai Madinah, gitu, mencintai tanahnya. Tapi ada satu penggalan penting di dalam kitab Mizanul Hikam, yang mana itu ditulis oleh lewat jalur Ahlul Baitin Nabi. Imam Ali mengatakan umirotil buldan bihubbil auton. Di makmurnya sebuah negara ini, kata Imam Ali, ya karena masyarakatnya hubbil auton, mencintai tanah air. Dan ini orang mencari kalimat Hasyim Asy'ari hubbul waton minal iman itu dari mana? Hadis dhaif katanya kan enggak, itu ada dasarnya Ki Hasyim.
Cuma beliau tidak menyebutkan saja gitu. Iya, saya nambahin tuh. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Ya. ketika ada hadis bahwa tentang fadilah Madinah kalau nggak salah dalam syarahnya Bukhari itu. Nabi itu kalau sudah melihat kota Madinah dari kejauhan, dia percepat jalannya. Entah untanya digebrak sedikit supaya jalan lebih cepat, atau kudanya dipecut sedikit supaya lebih cepat, atau ketika berjalan kaki itu terlihat seperti tergesa-gesa. Ketika menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar pertama statementnya adalah ini menunjukkan tentang Fadlul Madinah, keistimewaan atau Fadilatul Madinah, keistimewaan kota Madinah. Karena Madinah punya banyak keistimewaan sehingga Nabi bergegas kalau udah menuju. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, ini menjelaskan bahwa kecintaan terhadap tanah air itu sesuatu yang bahwa ada kecintaan terhadap Madinah, ada kecintaan terhadap tanah air. Jadi sesuatu yang wajar, lumrah dan perlu dilakukan oleh orang. Artinya kalau pakai sarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, cinta tanah air itu bagian dari sunnah gitu loh. Iya, sunnah. Gitu. Cuma mereka mencintai tanah airnya kan dengan cara yang ya mereka juga pasti mengaku cinta tanah air, makanya dia mau menghilafahkan Indonesia, mau menghijrahkan Indonesia. Nah, lu gimana ngelihat itu? Orang punya pandangan begitu? Ya, saya kira itu kan saya bilang tadi, Bung Karno mengatakan Wertung aller Werten. Jadi mereka itu ingin mengubah makna. Misalkan begini, contoh tidak sedikit kok ustadz-ustadz yang dalam ceramahnya kita itu harus radikal. Karena radikal itu adalah hal yang baik dan itu perlu dipegang oleh seluruh umat Islam. Gitu. Padahal radikal itu kan adalah terma politik yang dinisbatkan kepada kaum komunis, gitu. Dan itu hal yang negatif gitu. Nah, tapi di era Islamisme ini yang kata Bassam Tibi, radikal itu menjadi hal yang positif gitu. Yang mana mereka itu Wertung aller Werte, kata Soekarno tadi, memutarbalikkan makna itu. Pancasila dianggap buruk oleh Kartosuwiryo gitu kan. Khilafah yang buruk dianggap baik gitu kan. Iya. pertempuran definisi. Jadi saya gini, ada satu istilah yang menurut saya sih unik dulu zamannya Jaya Suprana itu sering wawancara Gus Dur itu. Iya. Dulu ada istilah klirumologi. Kliwomologi. Jadi ada ilmu tentang kekeliruan. Iya. Itu ada banyak hal-hal istilah-istilah atau kekeliruan yang kemudian dianggap tidak lagi keliru. Kalau saya boleh menambahkan, mungkin juga kita bisa punya definisi sendiri tentang klirumologi Islam. Iya. Misalnya itu perlu juga tuh, ide bagus juga. Betul. Perlu kita dudukan lagi apa itu namanya hijrah, apa itu khilafah, betul, apa itu hijab. Betul. Dari zaman dulu orang nyebutnya jilbab, tiba-tiba ada kata hijab. Kerudung. Lu bolak-balik tuh Al-Quran yang namanya hijab itu bukan kerudung, Tapi tirai, gorden. Hijab itu hordeng gitu loh kalau kita bilang. Hordeng itu hijab. Terus dia ayatnya kan dia pakai Al-Ahzab itu. Cuma satu ayat hijab yang artinya adalah tirai ya. Ada ayat hijab untuk tirai antara manusia dengan Tuhannya. Kata kita punya hijab dengan Tuhan kita. Ayat yang dipakai kan itu tuh di Al-Ahzab itu. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna mi wara'i hijab. Kalau para sahabat punya kebutuhan sesuatu terhadap keluarga Nabi, terutama terhadap istri-istrinya, atau bertanya atau maka silahkan tanya dari belakang tirai. Mukhotabnya laki-laki, yang berhijab laki-laki. Iya. Kalau dulu misalkan zaman di pondok, santri itu kalau mau ketemu dengan santri putri itu harus di belakang tembok nih, ngobrolnya gitu aja ngobrol. Itu tapi tirai. jangan pandangan muka. Itu tirai. Iya. Itu ada hijab. Nah hari ini hijab dimaknai sebagai Kerudung. kerudung. Kholwat misalnya.
Ini menyakitkan sendiri. Kalau menyakitkan sekali. Kalau lu buka kitab-kitab tasawuf, khalwat itu bahkan jadi tarekat kan, tarekat khalwatiyah itu. Iya. Khalwat itu adalah sebuah istilah kontemplasi seorang hamba dengan Tuhannya. Nabi Muhammad itu ketika di Gua Hiro juga disebut dengan khalwat. Orang mendekatkan diri kepada Allah jadi khalwat. Tetapi dalam konun Aceh dan selama ini dipahami oleh orang-orang Indonesia, khalwat itu artinya perbuatan mesum. Ampun. Jadi ada keliru-keliru istilah yang hari ini, dan mungkin itu soal-soal industri kali ya. Industri. Jadi orang memang sengaja memperdagangkan itu demi kepentingan industri dan kapitalis. Betul, betul. Begitu nggak kira-kira? Ya boleh jadi kata apa khalwat, hijrah dan sebagainya itu dimarketingkan lagi gitu. Sehingga oke dulu misalkan Soekarno juga bilang hijrah, Agus Salim juga bilang hijrah. Cokro Aminoto juga bilang hijrah. Banyaklah tokoh-tokoh yang puluhan mungkin atau ribuan tokoh yang mendefinisikan tentang hijrah. Hingga saat ini juga ISIS juga hijrah juga. Tapi semua memiliki definisi yang berbeda dan pasar yang berbeda. Era Agus Salim ya pasarnya ini, era Soekarno pasarnya ini, era ISIS juga pasarnya ini. Tapi saya kira kebanyakan saat ini hijrah itu dipakai oleh kelompok yang dalam tanda kutip Islamisme. Yang mana kan kalau ada 3 tahap kan, Islamisme, fundamentalisme dan radikalisme. Nah, Islamisme itu orang yang berkeyakinan ingin menerapkan Islam dalam keseharian masyarakat. Fundamentalisme agak naik lagi, menerapkan Islam ingin menerapkan Islam ke tatanan negara gitu. Nah, radikalisme ini ketika agama menjadi setan. Jadi kita lihat ISIS. Dia anti Amerika tapi dia suka dolar gitu loh. Nah, dia menghalalkan segala sesuatu untuk mencapai negara Islam, baik itu yang diharamkan oleh agama. Betul. Yang diharamkan oleh agama menjadi halal karena untuk kepentingan mendirikan Islam gitu. Kita di sini teriak anti Cina. Taliban lagi mesra sama Cina. Khilafah rasa bipang loh. Rasa obor. Oke, ini pertemuan saya kira ini terima kasih kawan-kawan, ini ada Om Nino, ada Om Rikal yang sudah hadir. Saya kira ini luar biasa kita perbincangan malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya juga buat ini. Sekali lagi teman-teman yang ingin membaca lebih banyak tentang refleksi keindonesiaan dan keislaman dalam kacamata anak muda milenial, ini ada buku Indonesia dalam Secangkir Kopi. Ada beberapa buku, mungkin nanti bisa kita berikan hadiah secara cuma-cuma kepada kawan-kawan secara acak, karena tentu saja tidak bisa semuanya. Dan saya ada acara hari ini juga saya berterima kasih kepada kawan kita dari Agama Akal TV yang kontennya itu benar-benar ngocok-ngocok otak dan batin kita. Masya Allah. Silakan subscribe dan silahkan langsung cek langsung di Agama Akal TV. Teman-teman siapkan tasbih ketika membuka Agama Akal TV, karena saya yakin statement-statementnya nanti akan banyak membuat teman-teman semua, sahabat-sahabat sampai Ain akan lebih banyak beristighfar dan menyebut nama Allah. Ya Allah. Dan kalau teman-teman banyak beristighfar dan menyebut nama Allah lantaran melihat channel Agama Akal TV, maka insya Allah pahalanya akan mengalir ke CEO-nya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi sahabat-sahabat. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat semua. Jaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan karena kita tetap harus beraktivitas, jaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.